Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahannya kita masih dapat bernafas hingga saat ini. Kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita hingga saat ini. Tak lupa pula kita haturkan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita merupakan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin. Kita merupakan seorang muslim ataupun muslimah. Allah mempunyai perintah kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita agar sholat. Salah satunya sholat. Banyak perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim, tetapi salah satunya adalah sholat. Tak dapat dipungkiri bahwa kita merupakan manusia biasa. Kita tempatnya salah. Terkadang kita hilaf, iman kita naik, iman kita turun. Ada pun godaan dari syaitan. Lantas, sering terfikir di kita, terlintas di benak kita malas untuk mengerjakan sholat. Terutama saat kita sedang melakukan pekerjaan kita sedang mengejar deadline. Contohnya, datanglah waktu sholat, sehingga karena nanggung biasanya, sehingga kita menunda sholat kita malas mengerjakan sholat. Nanti aja deh sholatnya, nanti aja kerjain ini dulu, lagi pula waktunya dikit lagi selesai. Padahal saat itu telah datang waktu sholat. Lantas, pernahkah kita berpikir apa penyebab kita bermalas-malasan dalam sholat? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa penyebab yang membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, karena kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas mengerjakan sholat. Dan juga kita tidak mengetahui betapa besar ancaman Allah kepada orang-orang yang malas sholat. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4, Fawailul lil musallin, Allah menyebutkan bahwa orang yang malas sholat merupakan orang-orang yang mendustakan agama. Ia seorang muslim, tetapi ia malas menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Kemudian, dalam Quran surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholawati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dalam surat An-Nisa tersebut, dalam ayat 142 itu, Allah menyebutkan bahwa orang yang malas sholat merupakan orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena ia mengaku tadi seperti mendustakan agama, mengaku dia seorang muslim, tapi tidak menjalankan perintah utama sebagai wujud dari keislamannya. Ketiga, dalam Quran surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholawata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Itu di ayat 54 dalam surat At-Taubah itu, Allah menyerupakan orang-orang yang malas sholat itu sebagai orang-orang yang kafir. Kenapa? Iya, dia Islam, tapi dia menyerupai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat, tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sholat. Karena jarak pertama dan utama orang Islam, orang Muslim dengan orang kafir itu adalah sholat.
Jika dia tidak mau menjalankan sholatnya, maka dia termasuklah ke dalam orang-orang yang kafir atau kekafiran. Seperti itu. Yang kedua, kita tidak mengetahui betapa besar manfaat dalam sholat. Manusia terdiri dari dua, yaitu lahir dan batin. Nah, sholat memiliki manfaat dalam lahiriah kita, bagi fisik kita, yaitu dapat membuat kita semakin sehat. Karena apa? Karena sholat ini kan terdiri dari beberapa gerakan yang dipadukan menjadi satu. Di situ, sholat bisa salah satunya adalah memperlancar peredaran darah kita, sehingga tubuh kita menjadi semakin sehat. Yang kedua adalah batin. Nah, kata Nabi, sholat ini merupakan pertemuan antara kita dengan pencipta kita, yaitu dengan Allah. Jarak terdekat kita sebagai hamba dengan pencipta adalah dalam sholat. Dalam sholat, kita bisa mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan momen di mana kita bisa menenangkan batin kita, kita bisa membuat hati kita tenang, karena yaitu tadi, karena kita sholat, kita menceritakan segala keluh kesah kita, segala permasalahan kita hidup di dunia dengan Allah, yaitu dengan sholat. Nah, salah seorang imam, yaitu Imam Hasanul Basri, mengatakan bahwa momen kita untuk bercerita kepada Allah adalah dengan sholat. Dan momen Allah bercerita kepada kita adalah dengan kita membaca Al-Quran. Jadi, betapa besar manfaat sholat untuk kita, yaitu tadi, cara lahiriah, cara batiniah, lahir kita baik, kita sehat, batin kita pun sehat, karena batin kita akan tenang, karena kita bisa mencapai jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jikalau kita sekarang masih melakukan kenakalan-kenakalan kita masih bermaksiat, kita masih suka melakukan hal yang tidak baik, kita masih berdosa. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itulah yang pelan-pelan akan memperbaiki dirimu. Perbaikilah sholatmu, maka sholat akan memperbaiki dirimu. Jadi, karena sholat itu merupakan tiang agama kita harus menegakkan agama Allah dengan sholat. Seburuk-buruk kita, tetaplah lakukanlah sholat. Karena tidak dapat dipungkiri, sholat ini merupakan rukun Islam yang paling mudah kita lakukan, dan bisa di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah karena kita memposisikan sholat ini sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Yang mana kita merasakan bahwa Allah ini menuntut kita untuk sholat. Setiap hari minimal 5 kali kita harus sholat. Jika kita pikir-pikir, ditambah lagi dengan kegiatan kita ya setiap hari yang padat, kita akan berpikir untuk, aduh berat sekali untuk sholat, malas sekali untuk sholat. Karena kita merasakan bahwa itu merupakan tuntutan atau paksaan dari Allah, kewajiban. Kamu sebagai hambaku wajib untuk sholat. Seperti itulah kira-kira, karena kita menganggap bahwa itu sebuah kewajiban. Kita umpamakan diri kita ini sebagai taman. Taman otomatis mempunyai pemilik. Ya, kita sebagai taman dan pemilik taman adalah Allah. Jika tamannya itu ingin bagus, ingin baik, maka si pemilik ini harus menengok tamannya, harus merawat tamannya. Harus disirami, harus diberi pupuk, digunting yang mungkin sudah jelek atau bagaimana. Sama halnya dengan kita sebagai manusia, patutlah Allah menengok kita minimal 5 kali sehari. Dengan apa Allah menengok kita? Ya kita panggil Allah dengan cara apa? Sholat. Minimal lah sholat 5 kali sehari, sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu paling minimal. Sama halnya kita, secara lahiriah kita butuh yang namanya minum, kita butuh yang namanya istirahat, kita butuh yang namanya makan. Jika sudah tiba waktu untuk makan, yaitu saat kita lapar, maka kita akan makan. Karena kita butuh makan itu saat kita lapar. Saat tiba waktunya haus,
pasti kita akan minum karena secara naluri kita membutuhkan itu. Sama halnya dengan sholat. Secara kita sebagai manusia, kita butuh yang namanya sholat. Saat batin kita sudah tidak tenang, kita sudah tidak tahu percaya kepada siapa untuk menceritakan keluh kesah kita selama di dunia, kemana lagi kita akan bersandar selain kepada Allah? Itu dengan apa? Dengan kita sholat. Yang keempat, karena kita tidak mengetahui betapa pentingnya, betapa spesialnya sholat. Saat Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar untuk sholat, saat itu Allah tidak menyampaikannya lewat perantara malaikat Jibril. Allah langsung panggil Nabi Muhammad ke hadapannya agar Allah dapat memerintahkan untuk sholat. Tidak ada perantaranya. Sedangkan perintah-perintah yang lain itu Allah menyampaikannya lewat malaikat Jibril. Tetapi untuk sholat, Allah langsung memanggil Nabi Muhammad ke hadapannya untuk apa? Untuk diperintahkan untuk sholat. Saat itu disebut dengan Isra Mi'raj, yang mana oleh-oleh dari Isra Mi'raj, oleh-oleh dari traveling Nabi Muhammad ke Arsy Allah adalah sholat. Nah, lalu mengapa kita harus bermalas-malasan sholat, sedangkan sholat ini adalah ibadah yang paling spesial yang lain di antara yang lain. Allah langsung yang perintahkan, tidak ada perantaraan malaikat Jibril. Rasulullah merupakan orang yang telah dijamin untuk masuk surga. Tidak ada pengecualian. Sudah namanya, tidak ada namanya kesulitan-kesulitan lain. Sudah pasti masuk surga. Tetapi Rasulullah masih menjalankan sholat. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa setiap malam Rasulullah selalu melaksanakan sholat malam. Berpuluh-puluh rakaat. Sampai kaki beliau melepuh, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kenapa? Karena hanya sholat. Kita yang sebagai manusia biasa, kok malah sholat? Padahal kesibukan kita tidak seberapa. Tidak ada yang namanya perang saat zaman Rasulullah. Tidak ada yang namanya membunuh hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada. Kita hanya melakukan pekerjaan kita seperti biasa. Kita belajar, kita bekerja. Saat itu. Cuma itu. Tapi kita masih salah. Kita masih malas untuk sholat. Padahal tidak ada yang menjamin kita sebagai manusia dapat masuk surga. Hanya Rasulullah yang sudah pastilah masuk surga tetap masih menjalankan sholat. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Tetapi realitanya tidak semua umat muslim bisa melakukan kelima-limanya. Contoh puasa. Jika dia sedang sakit, jika dia sedang berhalangan uzur, atau dia dalam perjalanan, dia tidak memiliki kewajiban untuk puasa Ramadan. Zakat. Jika dia tidak memiliki biaya untuk menzakatkan hartanya, ataupun memang dia kurang mampu, dia tidak memiliki kewajiban untuk menzakatkan hartanya. Naik haji. Ya, jika dia tidak memiliki biaya untuk naik haji, ya dia pun tidak dapat melakukannya. Dia tidak memiliki kewajiban untuk naik haji. Tetapi dahsyatnya sholat, di dalam sholat kita bisa menggabungkan seluruh rukun Islam menjadi satu. Syahadat. Di dalam bacaan sholat terdapat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingatlah, di bacaan sholat pun ada. Lalu puasa. Dalam sholat kita dilarang untuk makan, kita dilarang untuk minum. Jadi, dalam unsur puasa pun masuklah ke dalam sholat. Zakat. Kenapa zakat masuk ke dalam sholat? Ya karena kita menzakatkan waktu kita, waktu yang kita bisa pergunakan untuk kita menyelesaikan pekerjaan kita, ataupun lain hal sebagainya, kita menzakatkan waktunya untuk sholat. Menyisihkan waktu kita untuk sholat. Konsep zakat. Selanjutnya, haji. Kita sama-sama menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ya apa? Sama dengan orang haji. Orang haji pun menghadap kiblat. Kita sholat, kita menghadap kiblat. Setelah kita mengetahui bahwa dalam sholat pun terdapat 5 rukun Islam sekaligus,
Apa yang membuat kita tetap untuk malas-malasan dalam sholat? Apa yang membuat kita tetap melalaikan sholat? Bahkan orang yang memang sudah berumur, yang memang sudah sulit untuk melakukan sholat secara berdiri, masih diberikan haknya untuk sholat dalam posisi duduk. Jika tidak bisa duduk, maka dia baring. Jika dia tidak bisa baring pun, dia bisa menggerakkan badannya, dia masih bisa sholat dengan isyarat mata. Lalu, kenapa kita yang masih normal, kita yang masih bisa berdiri tegap, masih melalaikan sholat? Terkadang orang-orang pun yang memang sudah tidak bisa berjalan normal, tapi saat dia sholat, dia berusaha untuk dia berdiri. Padahal dia punya hak untuk duduk saat posisi sholat, tapi dia masih usaha untuk berdiri. Karena apa? Karena dia mengistimewakan sholat, karena dia malu jika di hadapan Allah dia terlihat lemah dalam sholat, padahal sholat ini merupakan suatu hal yang spesial. Kenapa dia harus terlihat tidak mampu, padahal sholat ini tuh sangat dahsyat. Setelah kita ketahui betapa dahsyatnya sholat, betapa spesialnya sholat, mengapa kita terus menunda sholat? Mengapa kita lalaikan panggilannya? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat memperbaiki sholat kita, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.